Pada saat ini, semua orang terkejut dan melihat ke kedalaman aula Raja Hantu. Apa yang terjadi? Apakah Raja Hantu Hutan benar-benar ada di aula Raja Hantu? Kapan ini terjadi? Sementara itu, Gui Kui dan yang lainnya melihat ke bawah tanah aula Raja Hantu dengan takjub, dengan mata terkejut. Tuan Raja Hantu Hutan, ini tuanku, suami. Semua jenis seruan terdengar pada saat yang sama, dan mereka semua melihat dengan penuh semangat. Melihat bawah tanah yang tak ada habisnya, aura gelap yang menakutkan menyelimuti seluruh istana Raja Hantu dalam sekejap. Aura ini sangat menakutkan, seperti api penyucian, menutup kehampaan di sekitarnya dalam sekejap. Pada saat yang sama, di bawah tatapan ngeri semua orang, sesosok menakutkan tiba-tiba keluar dari tanah jauh di dalam istana Raja Hantu, dengan aura hantu yang mengerikan melonjak di sekujur tubuhnya. Sosok yang menjulang tinggi itu, seperti iblis yang keluar dari neraka, adalah Raja Hantu Hutan dengan senyum di bibirnya. Dia melangkah maju dengan satu langkah, dan energi hantu hutan yang menakutkan di sekujur tubuhnya keluar seperti bintang jatuh, dan meledak dalam sekejap. Ayo! Ledakan! Energi hantu yang mengepul dari hutan gelap itu seperti lautan luas, dan dalam proses penjarahan, ia mengembun menjadi serangkaian pedang hutan, menebas dengan keras pemilik makam Dewa Kematian. Setiap aura dari pedang hutan ini sangat menakutkan, jelas mereka telah dipersiapkan sejak lama, dan mereka hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberikan pukulan keras kepada pemilik makam Dewa Kematian. Raja Hantu Shenming, ini benar-benar kamu! Teriak Master Makam Dewa Kematian dengan marah. Tak berdaya untuk membebaskan diri, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pedang Shenming ini menebas ke arahnya. Melihat pedang gelap ini akan mengenainya, penguasa makam Dewa Kematian tiba-tiba mendengus dingin. Pada saat itu, aura gelap dan mati yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi langit raksasa. Dan diblokir di depannya. Gemuruh. Hantu ki dan pedang yang mengepul menebas langit mati, dan riak besar segera mengejutkan, menahan aura pedang yang luar biasa satu demi satu. Hei, pemilik makam Dewa Kematian sudah disiapkan. Di kejauhan, banyak pemilik area terlarang lainnya yang semula mengira pemilik makam Dewa Kematian akan diserang terkejut saat melihat ini. Kanopi udara mati ini dipadatkan dari asal aura kematian pemilik makam Dewa Kematian. Meski bisa dibentuk dengan tergesa-gesa, sama sekali tidak sekuat itu. Sekarang, kanopi udara mati ini telah menahan serangan mendadak Raja Hantu Hutan, serangan kritis. Jelas layar langit mati ini disiapkan oleh pemilik makam Dewa Kematian sejak lama. Hahaha, saudara Dewa Kematian, kamu benar. Raja Hantu Hutan ini benar-benar bersembunyi di istana Raja Hantu. Leluhurku mengatakan bahwa hantu tua misterius ini juga adalah penguasa area terlarang. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Itu adalah sayang sekali kau dan aku. Bertemu denganmu dan aku, mereka tidak beruntung, dukun. Di langit, leluhur iblis darah tertawa ganas, dan ketika pemilik makam kematian dikepung, seluruh tubuhnya langsung membengkak. Ledakan. Di langit, lautan darah yang luas tiba-tiba muncul berkelok-kelok ribuan mil. Lautan darah memancarkan aura darah yang menjijikkan dan mengandung energi menakutkan yang tak tertandingi. Itu jatuh. Titik. Setelah memblokir serangan Raja Hantu Dewa Kematian, pemilik makam Dewa Kematian juga mencibir, dan sudut mulutnya diejek. Shenming, kamu bersembunyi di sini, dan kamu masih ingin menyelinap menyerang saya. Apakah Anda pikir kursi ini adalah Anda? Bagaimana Anda bisa begitu mudah diserang oleh Anda? Konyol, karena Anda keluar kali ini, jangan mencoba melarikan diri lagi. Petik 2. Begitu pemilik makam kematian mengangkat tangannya, pedang tajam berwarna hitam pekat tiba-tiba muncul di tangannya. Itu adalah sabit maut, dan dia menebas Raja Hantu Hutan yang sedang menjarah dari bawah. Ledakan. Hantu sabit hitam meledak, dan berubah menjadi bayangan pedang yang mengerikan dalam sekejap. Bayangan pedang yang padat menekan dunia, menutup kehampaan di sekitarnya, dan langsung memblokir Raja Hantu Hutan. Tidak bagus. Raja Hantu Shenming menjadi pucat karena terkejut, dan buru-buru menembak, tetapi di bawah serangan sabit maut, dia mundur lagi dan lagi, panik. Ternyata pemilik makam Dewa Kematian itu mengubah tamunya menjadi tuan dalam sekejap. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang tercengang. Tajam. Di kehampaan yang jauh, Jilong Guizu dan yang lainnya semua tercengang,
dan mereka semua menatap pemilik makam Dewa Kematian dengan mata yang sangat serius. Pemilik makam Dewa Kematian layak menjadi master berpengalaman di tanah terlantar, tetapi dia menggunakan triknya dan langsung memimpin Raja Hantu Dunia Bawah Hutan. Di permukaan, dia bingung dengan kelemahan hantu tua Suangui, dan mengejarnya sampai ke kedalaman istana Raja Hantu. Sebenarnya, dia melakukan ini dengan sengaja, menarik Raja Hantu Hutan untuk keluar. Tapi Raja Hantu Dunia Bawah bersembunyi dalam kegelapan, melihat pemilik makam Dewa Kematian mengejarnya, dia mengira skema itu telah berhasil, jadi dia mau tidak mau menyerang secara diam-diam. Tapi dia tidak menyangka bahwa pemilik makam Dewa Kematian sebenarnya sudah dipersiapkan sejak lama, semuanya sengaja dipancing padanya. Ini dia. Liku-liku pertempuran ini sungguh mempesona dan indah, dan itu juga membuat semua orang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kengerian pemilik makam Dewa Kematian. Orang ini pasti rubah tua, tidak mudah tersinggung. Ledakan. Pada saat ini, di langit di atas istana Raja Hantu, darah tak berujung mendidih, dan lautan darah yang diubah oleh leluhur hantu iblis darah langsung memblokir semua kehampaan. Sementara serangan pemilik makam Dewa Kematian tertuju pada Raja Hantu-Hantu Hutan, dan nafas sabit kematian membuatnya benar-benar ruang untuk bersembunyi. Sialan, setan tua Suangui, hentikan dia. Di bawah serangan sabit kematian, Raja Hantu Senming mundur ke belakang, dalam keadaan tertekan, dengan wajah yang sangat suram, dan berteriak dengan cemas pada setan tua Suangui, ekspresinya sangat ketakutan dan marah. Apalagi ada darah hitam samar yang meluap dari sudut mulutnya, dan ada gelombang asal di tubuhnya, jelas lukanya tidak sembuh. Di bawah serangan penguasa makam kematian, luka itu langsung pecah. Old Ghost Senming, tunggu. Old Demon Suangui juga memiliki ekspresi panik saat ini, seolah-olah dia tahu bahwa Ghost King Senming sedang dalam masalah. Dengan mata galak, dia buru-buru mengertakkan gigi dan bergegas. Jimat sihir hantu misterius. Hantu tua Suangui meraung, mengumpulkan energi hantu di tangan kanannya, dan buru-buru meninju penguasa makam Dewa Kematian, jelas untuk menyelamatkan Raja Hantu dari dunia bawah hutan. Mendengar ledakan, rune hitam besar langsung muncul di antara langit dan bumi dengan kepalan tangan Suangui Laomo. Ada energi hantu yang luar biasa mengalir di permukaan rune ini, dan setiap energi hantu tampaknya mampu mengguncang gunung, di antaranya. Ada tangisan hantu yang tak terhitung jumlahnya dan lolongan dewa, jelas mengumpulkan kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Jimat hantu misterius ini jelas merupakan rune menakutkan yang dibentuk oleh iblis tua misterius yang telah memadatkan energi hantu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Jimat hantu misterius ini seperti kilat, di bawah desakan hantu misterius, iblis tua itu langsung mendatangi pemilik makam Dewa Kematian, dan langsung menutupinya. Suara melolong hantu dan serigala sangat menakutkan, seperti hantu. Pemilik makam Dewa Kematian melolong di depannya, mencoba menyedot jiwanya ke dalamnya.